Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Rian Pratama dari kelas C angkatan 2024. Kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi tentang graf dari halaman 71 sampai halaman 77. Pada slide pertama yaitu pengertian graf. Graf merupakan kumpulan simpul vertex dan sisi atau edge yang saling berhubungan. Graf digunakan untuk mempresentasikan hubungan antar objek diskrit seperti jaringan jalan, peta, atau sistem komputer. Secara matematik, graf ditulis sebagai G sama dengan VE. V sama dengan himpunan simpul atau vertex atau nodes. E sama dengan himpunan sisi edge atau arc. Graf banyak digunakan untuk memecahkan masalah jaringan, rute terpendek, konektivitas, dan optimasi jalur dalam berbagai bidang seperti transportasi, komputer, dan telekomunikasi. Ada pula jenis-jenis graf. Yang pertama yaitu graf tak berarah atau undirected graph, yaitu urutan simpul pada sisi titik diperhatikan. Misal AB sama dengan BA, cocok untuk hubungan dua arah seperti jalan dua arah. Yang kedua ada graf berarah yaitu direct ataupun directed graph, yaitu urutan simpul mempunyai arti. Misal busur AB adalah E1 sedangkan busur BA adalah E8. Yang ketiga yaitu ada graf berbobot atau weighted graph, yaitu jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Bobot sebuah busur dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik, jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalan, dan lain-lain. Selanjutnya ada tentang tree atau pohon. Tree dalam pemrograman merupakan struktur data yang tidak linear atau non-linear, yang digunakan terutama untuk mempresentasikan hubungan data yang bersifat hierarkis antara elemen-elemennya. Kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut dengan root atau akar, dan sisa elemen yang lain disebut dengan simpul, node atau vertex, yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang tidak saling berhubungan satu sama lain, yang disebut dengan subtree atau cabang. Perbedaan tree dan graph. Tree tidak memiliki siklus dan memiliki root, sedangkan graph dapat memiliki siklus dan tidak memiliki root. Istilah-istilah dalam graph. Yang pertama itu ada vertex. Vertex adalah himpunan node atau titik pada sebuah graph. Yang kedua ada edge. Edge adalah hubungan garis yang menghubungkan setiap node atau vertex. Yang ketiga ada adjacent atau bertetangga, adalah dua buah titik dikatakan berdekatan atau adjacent jika dua buah titik tersebut terhubung sebuah sisi. Adalah sisi E3 sama dengan V2 V3 incident dengan titik V2 dan titik V3. Tetapi sisi E3 sama dengan V2 V3 tidak insiden dengan titik V1 dan titik V4. Yang keempat ada weight atau bobot. Adalah sebuah graf G sama dengan VE disebut dengan graf berbobot atau weight graph. Apabila terdapat sebuah fungsi bobot bernilai real W pada himpunan E, graf berbobot dilambangkan dengan G sama dengan VEW. V sama dengan himpunan kota-kota, E sama dengan himpunan jalur komunikasi langsung antar dua komputer, W sama dengan fungsi bernilai real pada E yang menyatakan jarak atau ongkos atau waktu. Ada juga yang kelima atau lintasan. Adalah walk dalam setiap vertex berbeda. Contohnya, P sama dengan D5, B4, C2A. Sebuah walk didefinisikan sebagai urutan atau tidak nol, vertex, dan edge. Diawali origin vertex dan tidak diakhiri dengan terminus vertex. Yang keenam, yang terakhir yaitu cycle atau siklus, atau sirkuit, lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Representasi graf dalam bentuk matriks. Yaitu ada 3 ya guys ya. Yang pertama itu ada ejeksi matriks graf tak berarah. Matriks yang digambarkan pada gambar 1B merupakan representasi dalam sebuah ejeksi matriks dari graf yang digambarkan pada gambar 1A.
Beberapa hal yang dapat dilihat atau dapat diterangkan pada ejeksi matriks tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, matriks yang terbentuk adalah matriks bujur sangkar N kali N, di mana N sama dengan jumlah simpul yang ada dalam graf tersebut. Yang kedua, matriks yang terbentuk adalah matriks simetris dengan sumbu simetris adalah diagonal dari titik kiri atas ke titik kanan bawah. Dan yang ketiga, data yang terdapat baik dalam baris maupun kolom dapat menyatakan degree sebuah simpul. Contoh, baik pada baris D maupun kolom D, jumlah angka satunya adalah 3 buah, di mana jumlah ini menyatakan degree simpul D. Yang kedua ada adjacensi matriks graf berarah. Matriks yang digambarkan pada gambar 2B merupakan representasi dalam bentuk adjacensi matriks dari graf yang digambarkan pada gambar 2A. Beberapa hal yang dapat dilihat atau diterangkan pada adjacensi matriks tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, matriks yang terbentuk adalah matriks bujur sangkar N kali N, di mana N ada sama dengan jumlah simpul yang ada dalam graf tersebut. Yang kedua, matriks yang terbentuk mungkin simetris, mungkin juga tidak simetris. Menjadi simetris bila hubungan antara dua buah simbol V1 dan V2 terdapat busur dari V1 ke V2 dan juga sebaliknya. Yang ketiga, hal pokok yang dinyatakan oleh matriks ini adalah busur yang keluar dari suatu simpul. Contohnya, jumlah elemen yang nilainya sama dengan 1 pada baris B ada 3. Elemen ini menyatakan jumlah out degree simpul B adalah 3 buah. 4. Data yang terdapat dalam suatu kolom dapat menyatakan integrate simpul bersangkutan. Contoh, jumlah elemen yang nilainya 1 pada kolom B, ada dua elemen ini menyatakan integrate simpul B adalah 2 buah. Yang ketiga, ada adjacensi matriks graf berbobot tak berarah. Nilai yang ada dalam tiap elemen matriks menyatakan bobot busur yang menghubungkan dua buah simpul yang bersangkutan. Untuk dua buah simpul yang tidak berhubungan langsung oleh sebuah busur, maka dianggap dihubungkan oleh sebuah busur yang nilai bobotnya tidak terhingga. Dalam pemrograman karena keperluan algoritma, maka dari total bobot seluruh busur yang ada atau yang memungkinkan ada. Contohnya, pada gambar 3A, simpul A dan C tidak berhubungan langsung menilai sebuah busur. Maka untuk elemen matriks yang bersangkutan diisi dengan nilai 999 karena nilai 999 adalah kasus ini cukup mewakili nilai tidak terhingga. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.